Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kadang-kadang kan kalau di itu ya WA murid-muridun, gimana itunya motivasinya Bunda kok bisa sukses, bisa jahit, bisa rias penganten, bisa masak, cikal bakalnya tuh. Sebelumnya tuh Bunda tuh kan dari mulai SMA ya. Hmm, Karena melihat orang tua tuh mamiku segala bisa hias penganten, berbisnis, apa jualan apa aja, bikin kue-kue mumku dan jadi bandar beras yang nyari beras. Dan aku suka melihat enak ya kalau kita segala bisa. Dari mulai SMA Bun. Kebetulan ada adik momku ya, adik sepupu buka pabrik. Kalau zaman dulu kan yang dikenal tuh pabrik pang-pang. Kalau yang seumuran Bunda pasti tahu ya, pang-pang sama kacang Bandung. Nah, waktu itu Bunda lagi SMA kelas 1, mulai masuk SMA kelas 1. Ya udah rada lama sih, kalau baru-baru kan malu, udah mau naik kelas 2. Paman tuh buka pabrik pang-pang enak, sama kacang Bandung. Aku ngomong sama pamanku, Om, boleh aku mau jualan, ngambil dulu 2 pak aja ya. Dulu yang satunya tuh berapa harganya tuh, murah lah, dijualnya tuh pokoknya mah. Bunda tuh sehari itu di sekolahan tuh habis sampai 2 pak. Alhamdulillah tiap hari jual. Karena Bunda suka nabung, dikumpulin uangnya. Sampai suatu hari momku ada yang ke rumah, si tetangganya yang suka jual beli perhiasan tuh berlian, ingat Bunda ya. Ada yang nawarin ke momku, yang ini ada berlian mau dibeli enggak katanya. Berapa, kedengaran sama aku, 30.000. Bunda kan dulu waktu masih SMA, emas tuh awal nikah aja sama suami emas tuh 1.000, jadi belum 1.000. Tapi Bunda sudah punya waktu SMA sudah punya uang 30.000. Kalau sekarang mah hampir 40 gram emas ya, 40 kali 7, 4 kali 7, berarti 28 juta. Wow, SMA sudah punya uang segitu. Kalau sekarang mau beli apa ya? Nah, ceritanya aku dengar, kata Mumpul kan biasa kalau mau hari raya suka sepi ya. Yang jualan tuh karena kan mami suka beli barang banyak, tapi masih sepi gitu. Kata, baru belanja barang mau hari raya jadi sepi, belum ada pemasukan banyak. Dengeran sama aku, apa Mom? Ini si tante tetangga tuh mau jual berlian katanya. Kata aku, berapa itu berliannya? Pengen 30.000. Kebetulan aku pas punya uang 30.000, ngumpulin kan dari hasil jualan itu pang-pang dari omku. Kata aku, beli aja Mom, nih aku punya uang. Si Mom itu tuh sampai ini terkejut sama yang jualannya, melongo. Masa anak mami aja yang bandar beras aja nggak punya uang, lagi sepi. Anaknya yang masih SMA tuh sudah punya uang. Kata aku tuh, aku punya kan itu. Kan mami tahu aku jualan pang-pang yang dari om. Kan aku jualan pang-pang dikumpuli karena aduh aku udah kebiasaan menabung dari SMA. Nah, ceritanya aku beli aja. Nih Mi, menyenangkan Momi. Dipakai sampai komat. Aku nggak ngungkit-ngungkit yang diberikan sama orang tua sampai kak dijualnya. Mungkin butuh buat modal apa kayak sampai nggak tahu kemana itu lama-lamanya. Nah, ceritanya waktu SMA kan aku sudah belajar ini ya, SMP tuh udah belajar jahit. Kelas 2 SMP, ya kurang inilah, ingat nggak ingat nih. Aku bilang ke momku, Mom, aku pengen kursus jahit. Kata momku, janganlah, karena momku banyak duit.
Kalau zaman dulu kan yang tukang jahit tuh belum apa, nggak banyak ya tukang jahit lagi, kelihatannya susah karena kalau dulu mah jahit orang tetangga gitu kan. Kalau beda dengan sekarang, gunakan jahit tuh untuk pengantin disewakan. Nah ceritanya nggak boleh, udah aja kamu sekolah nanti keganggu katanya. Oh, buat apa mau jadi tukang jahit, pikiran mami kan pikirnya gitu. Nah, padahal mah bunda juga nggak tahu pengen jahit, tahunya sekarang bunda pas ngerias kepake ya ngejahit tuh. Bunda nyewain baju pas di pasar. Ceritanya bunda nikah aja, eh, ada apa, belum naik kelas 3, udah naik kelas 3 mau ujian. Ceritanya ini dilamar sama, ada yang ngelamar ini suami tuh, mana tuh suami, suami lah ceritanya, biasa dijodohin. Nah, teman mami ini ada tetangganya. Mami kan pikirnya gini, ya, pokoknya kalau suami itu yang penting punya kerjaan. Nah satu nih, seorang istri itu punya suami itu jangan mencari yang nganggur, lihat yang sudah kerja yang mapan, kata suami. Kalau mami itu dagang, kata mami itu dagang, kalau dagang kan ada sepinya, kamu harus punya suami itu yang kerja. Kebetulan suamiku dulu PNS, pegawai negeri sebelum PT ya. Nah ceritanya kalau aku kan nurut lagi, ya oke lah ya, yang penting kan berarti restu dari orang tua baik ya, alhamdulillah sampai sekarang tuh, sampai nenek kakek awet. Nah ceritanya bunda nikah, cerita awal nikah. Nah awal nikah tuh kan nggak ada kerjaan bunda, bunda kan nggak tamat SMA, dalam pikiran tuh aku pengennya nyari uang, tapi aku nggak punya ijazah SMA. Makanya wanita-wanita muda tuh harus pikir apa, kita harus mencari uang tuh dari apa. Nah, bunda tuh pikir gini, aku dulu punya dasar jahit waktu ini ya, waktu SMP. Nggak keceritakan. Waktu SMA pacaran sama husband tuh ya, suami, bunda tuh diterusin kursus ini jahit. Nah SMA pacaran dengan suami itu kelas 2, awal kelas 2. Nah, bunda diterusin kursus jahit yang SMP tuh. Bunda tuh kan kursus jahit SMP ngumpet-ngumpet karena nggak boleh sama mom. Bayarannya dulu 3.000 tuh kan emas sebelum 1.000 ya, berarti kalau sekarang emas ya sekitar 2,5 juta sebulan kalau sekarang ya. Kalau kok bisa bunda bayarin uang kursusnya? Bisa karena bunda kan suka menabung, jadi udah biasakan menabung. Jadi uang jajan tuh dulu 200. Loh, 200 tuh bisa beli bensin, karena bunda bawa motor. Kalau sekolahnya udah dikasih motor tahun 70 tuh baru ya, karena momku kan bandar beras, jadi udah kebeli motor. Teman-teman belum pada kebeli, bunda mah gaya udah kebeli waktu SMA. Nah udah gitu ceritanya, kursus diterusin lagi, dibayarin sama itu suami ya. Aku mau nurusin kursus, kata aku, ya sok aja tulisin, nanti aku bayarin, kata suami. 3.000, tapi tetap untung. Dari SMP tuh kalau zaman dulu nggak naik. Kalau yang udah bekas murid tuh nurusin, jadi harganya 3.000 sampai mau nikah baru bunda berhenti sampai belajar baya mahir lah ceritanya. Dah waktu SMA juga bunda suka ngejahit-jahit yang temen punya temen ya, udah dibiasakan, tapi nggak nerima jahit umum dulu. Ceritanya pas nikah tuh bun, dalam pikiran aku nggak tamat SMA, apa yang supaya aku dapat uang kerja, nggak bisa karena nggak ada ijazah. Dalam pikiranku, karena aku kan waktu SMA tuh segala bisa ya mami, ngeriting, bisa ngeriting apa, lihat yang dikeriting nyobain di rumah gitu.
ya aku tertarik sama salon, buka salon. Kebetulan ada dulu kan di koran tuh suka ada kursus-kursus ini kita buka yang paling dekat dari rumah. Itu teh paling dekat Bunda dari rumah kursus coba dulu kursus jauh-jauh. Jadi kita mana yang paling dekat kalau di sini kan ada Arianti, kalau dulu aku Hedi milih aja yang ini karena ini terlalui oleh bis kota kalau zaman dulu ya. Lagi aku kan zaman awal-awal dulu nikah belum punya kendaraan karena motor juga kan kalau udah nikah dikembaliin lagi sama orang tua. Ceritanya Bunda kursus aja salon ya kalau awal nikah masih punya anak umur 2 tahun dititipin sama mertua sama adik ipar adik suami ya, nanti pulang diambil. Kadang-kadang kalau ujian gitu alhamdulillah dengan rajinnya kita ada niat untuk pengen sukses hidup, Bunda lulus ujian. Pas lulus ujian langsung kan Bunda mengontrak dulu rumah, di rumah kontrakan buka salon, alhamdulillah ada 1 2. Udah ngontrak, pindah lagi Bunda tuh ke deket Momku, daerah itu kan rame. Bunda lalu buka salon lagi, lumayan banyak yang dipotong, yang dikeriting ya. Kalau dulu kan zaman dikeriting. Bunda kan suka nabung, kumpulin lagi. Terus Bunda hamil anak yang kedua tuh. Hamil anak kedua tuh Bunda sambil buka salon, sambil bikin ini karena punya kulkas tuh. Dulu kan jarang orang punya kulkas. Mamiku karena banyak dulu termasuk kan bandar beras banyak uang beli kulkas yang gede. Aku kulkasnya nyicil. Jadi ada 2 aku dalam pikiranku. Kebetulan aku kan mampu jualan beras banyak warung-warung ya. Dari bikin es aku masukin ke ini sampai laku ke tempat dekat sekolahan. Jadi kita lihat strategis, ini dekat sekolahan pasti laku. Ini di sini nitip di warung ini sampai 7 termos alhamdulillah. Nah, lama-lama biasa kalau kita bisnis itu suka ada godaannya. Kebetulan ada yang biasa deket momku, orang kaya, ikut lagi nebeng jualan es. Padahal dia udah kaya jualan beras sekalian mami. Dia lebih gede esnya. Aku kan gulanya gula asli. Kalau dulu pakai campuran sedikit, jadi manisnya nggak pahit. Kalau yang itu gede tapi tetap kita laku. Tapi lama-lama kan banyak yang saingan ya. Banyak yang enak ya jualan ini laku, banyak yang bikin es. Nah kata suamiku kalau kita jualan tuh mau nggak laku udah berhenti. Ya alhamdulillah Bunda berhenti, tapi Bunda tuh dari uang itu disimpan beli emas perhiasan gitu ya. Udah gitu ngumpul, nggak begitu lama ya udah laku-laku. Ada itu bibinya suami, Bunda tuh udah punya anak berapa ya waktu itu, udah punya anak 2 gitu, lagi hamil yang nomor 3. Datang itu masih ngontrak tuh anak mau ketiga, datang bibinya suami nawarin gini ke adik ini ke suami itu, kebetulan di kaca piring ada rumah yang mau dijual katanya, kecil ya cuman sekamar katanya, tapi kebetulan di situ pinggir jalan katanya. Berapa kata suami dulu tuh 3.200.000 gitu ya. Iya 3.200.000, tapi emas tuh lagi sekitar berapa ya 6.000 gitu ya. Jadi 3 juta itu kita ngejual sampai semua Bunda yang ada ngumpulin di emas tuh. Kebetulan kalau nikah tuh kan kita dikasih perhiasan juga dari orang tua, sampai orang tua bilang gini, karena kita dari keturunan orang tua dari kakek harus nyimpen tuh kita di emas, karena kalau di emas tuh akan ngelipet pas dijual. Makanya Bunda ngikuti saran kakek saran mami, karena mami juga dulu emasnya sampai kayak emas berjalan gede-gede. Nah ceritanya rumah katanya 3.200.000 katanya mau di ini, sampai
mudah-mudahan bisa ditawar ya. Alhamdulillah bisa ditawar sampai 3 juta rumahnya. Sampai Bunda habis semuanya sekitar 300 gram lah. Kalau sekarang 300 gram tuh 100 gram tuh 70 juta, berarti 210 juta si rumah itu kalau sekarang ya. Kalau menurut uang sekarang emas kalau dulu kan 3 juta tuh besar, bisa beli mobil. Nah udah gitu ceritanya habis sampai cincin perkawinan tuh habis, tapi habis juga kita bukan bangkrut untuk membeli. Tapi alhamdulillah Bunda nggak menceritakan hidup susah karena bangkrut terus bangkit lagi. Alhamdulillah dari mulai hidup, karena Bunda kebetulan dilahirkan dari seorang ibu yang multi talenta, jadi nggak susah uang ya. Dia bandar beras, rias pengantin, segala bisa, jadi nggak susah uang dari mulai gadis. Jadi Bunda nggak ada cerita dari susah bangkit lagi, enggak. Karena kita tuh hidup itu di minutes. Kalau kita hidup di minutes nggak akan bangkrut. Nah karena dari awal sudah di minutes, kita banyak nabung. Nah ceritanya Bunda ditawar ada rumah. Jadi dalam pikiran Bunda nggak biarin kecil sama jelek, rumahnya jelek kecil sama. Tapi kita tuh harus punya ide bisnis, pikiran bisnis. Biarinlah pinggir jalan ini. Kebetulan di dekat Sapian itu perumahan, kayak di sini perumahan PTKA. Lagi kampung, banyak kampung. Jadi kadang-kadang orang tuh lewat ke depan rumah Bunda kalau ada yang mau ke dokter. Kebetulan di belakang rumah tuh yang nyewa punya orang tuh dokter, dia terkenal dokter Purba, banyak yang ke situ. Jadi lihat ada salon, alhamdulillah dari mulai kecil-kecil salonnya berkembang. Karena tiap hari tuh ada aja. Dulu zaman potong rambut tuh 1.000 Bunda kumpulin. Tapi anak-anak sudah Bunda tuh udah punya anak 3. Jajan tuh dia sampai di belakang rumah tuh ada warung jajan, abang ngambilin, tahu-tahu sorenya Bunda bayar 1.000. Ya alhamdulillah kan kita dari usaha salon ya, jadi buat jajan anak-anak. Jadi masih belum juta sih kalau zaman dulu kan, masih emas juga. Pertama keringat nih, keringat masih masih 10.000 udah pindah ke situ tuh emas tuh. Jadi berarti kalau 10.000 teh, kalau 3 juta teh ngejual 300 gram. Benar Bunda ngejual 300 gram. Nah udah gitu Bunda alhamdulillah tiap hari tuh ada aja yang depan sampai dapat 10.000. Bunda kumpulin, nanti udah ada ini dibeliin emas kecil-kecil. Ya suami juga suka dapat uang rumah 6 bulan sekali beliin kan, jadi terkumpul lah emas tuh. Nah kebetulan momku pertama tuh nawarin mobil. Ada mobil katanya nih 1,5 juta. Dulu mah kan 55 wide 1,5 juta 55 ya boleh lah 1,5 juta ceritanya. Taunya mobilnya kan murah itu sudah sangat sedikit mogok. Kalau ke bengkel lama-lama mikir gini, ini mobil mogok aja, yuk lihat aja di iklan tuh ada mobil Suzuki mulus, suka dipakai dokter, jarang dipakai keluar kota gitu. Ayo kita beli. Berapa? Ternyata 3 juta sama dengan harga rumah waktu. Tapi Bunda beli itu anak-anak udah SD, berarti rumah lebih mahal rumah ya kesininya. 3 juta teh udah emasnya udah 15.000 ceritanya, jadi 200 gram. Kalau sekarang mah 200 gram tuh 140 ya, tapi mahal sekarang ya emas ya daripada dulu. Nah udah gitu ceritanya beli mobil bagus tuh, mobil Suzuki Carry mulus, lagi keluar kota. Teman-temannya husband juga belum ada yang punya mobil yang kerja di PTK tuh, karena Bunda kan dibantu sama Bunda salon mungkin ya, jadi cepat dapat uangnya. Nah udah gitu ceritanya beli mobil, udah rumah
udah berapa tahun ke sini kan anak sudah SD. Waktu pindah ke situ kan anak belum masuk SD. Itu. Jadi anak-anak SD tuh kita punya mobil, alhamdulillah. Jadi pengen ke kebun binatang apa. Nah, jadi dari kita nabung itu, kesuksesan itu dari kita memanage hidup, gemar menabung. Nah, udah gitu ceritanya eh, udah lama lah gitu bunda udah dikenal salonnya kemana-mana banyak ke tetangga apa ke tetangga ini ya kampung tapi dikenal Hani Salon. Nah udah gitu kan ngumpulin tuh ngumpulin lagi habis ngumpulin lagi habis ngumpulin lagi habis beli rumah sampai kayak ini habis ngumpulin lagi beli mobil sampai habis. Nah ngumpulin lagi baru pindah ke rumah ini bukan rumah sendiri ini perumahan PTKA. Nah ceritanya ada yang temennya nawarin itu tuh ada kan suami pemeriksa berhak mendapat perumahan gratis seharusnya mah karena zaman dulu kan yang udah pensiun ini nggak mau keluar ya kalau yang dulu kalau jadi harus keluar tuh harus ngasih uang kita. Nah ceritanya kata temennya udah dapat di tetangga di seberang sana ya itu kebetulan ada yang mau dioperin rumah berapa pengen berapa pokoknya lupa lagi ya ini nawarinnya berapa dulu 12 juta gitu. Tapi 12 juta zaman dulu ya emas pas pindah ke sini tuh pas berapa 25.000 gitu ya. Pokoknya tiap ngajual emas tuh ratusan aja sampai habis lagi bulan nebus ini tuh rumah ini kayak sama dengan membeli rumah. Kalau dulu yang dikasih tebusan Bunda itu dia bisa membeli rumah di sini di Cijerah. Nah, tapi alhamdulillah Bunda udah sampai anak SMA kuliah sampai sekarang anak-anak pada sukses semua alhamdulillah masih di rumah. Bunda sekarang masih di rumah ini ya PTKA tapi kalau Bunda sama suami sih enggak terlalu enggak terlalu kekayaan. Yang penting kita hidup tuh enak ya nggak pusing nggak banyak utang tapi kita punya simpenan kayak bulan ya habis nyimpen lagi. Nah pindah ke sini Bunda tuh ke Elang nih kan dari nol lagi kita tetangga baru buka salon tapi Bunda jadi kita itu dalam berbisnis tuh jangan melepaskan yang kayak Bunda kan di kaca piring nggak dilepaskan karena masih banyak langganan. Pindah ke sini masih belum orang kan belum tahu. Kita plang aja di depan, plang gede. Baru dari satu. Lama-lama nyebar. Bunda kan dulu zaman masih ini koran pikiran rakyat. Nah, coba PR rias penganten. Alhamdulillah pindah ke sini tuh rias tuh jadi mahal. The Hype yang di Rias tuh pada The Hype yang datang ke sini pada Hype yang jauh-jauh pada The Hype membaca iklan. Dan ternyata make up Bunda tuh riasan Bunda kan Bunda buka salon di sini asalnya buka salon dulu. Lama-lama banyak rias kita kan pikir salon tuh capek dari motong rambut cuma dapat berapa dulu mah 3.500 gitu keriting aja 5.000 potong rambut sama cuci 3.500 hanya dapat 10.000 gitu kata kita. Nah lama-lama ada yang dirias. Kalau dirias kan mulai Bunda dulu awal kesini sejuta dulu kan gede. Nah baru yang anak tuh pada kuliah ada yang satu kuliah itu Mayuni di Unpad ambil D3 yang satu ini tuh ada yang di Itenas. Nah, kan masuk tuh juta-juta. Kalau kita enggak dibantu nyari juta-juta kalau pegawai kan susah kalau juta-juta harus korupsi dari gaji nggak mungkin kita dapat puluhan juta. Nah, kita bantu
Bunda udah mulai 3,5 juta ngerias tuh ya, 5 juta dulu mah, 5 juta, tapi bersihnya ada sisa 3 juta Bunda simpen karena ini aku mau bayar anakku kuliah yang di Tenas. Kan di Tenas tuh tiap 6 bulan 3,5 juta nanti, tiga 6 bulan 3,5 juta yang genap ya, nanti yang ganti itu 3 juta jadi 6,5 juta. Pokoknya kita hidup itu harus memilih, kita ini mau bayar anak tuh kuliah, kita dapat rezeki sekarang disimpan. Nah itu ditabung, jangan beli apa gimana nanti aja, gimana suami aja. Kalau Bunda enggak, kalau dapat disimpan. Jadi enggak ada itu apa, enggak ngerepotin suami, enggak ikut mikir oh itu tuh anak bayar kuliah, enggak. Simpen pas mah bayar ini genap sekarang 3,5 juta, ada. Terus nanti benar ngerias lagi, dia mau bayar 6 bulan yang akan datang, kita harus nabung lagi. Jadi pas mau bayar tuh alhamdulillah nih cereng cereng cereng. Jadi dari kebisa itu kita jahit, salon, rias pengantin. Yang lumayannya Bunda tuh dari baju ini gaun, kebaya pengantin, bisa disewain ke pengantin. Dulu makan Bunda kalau pengantin tak dulu Bunda belum bikin baju karena bajunya masih nyewain buat yang wisuda apa. Lama-lama tante saya pengen model gini, terus Bunda nyewa aja ke teman yang udah punya. Mahal kan sewa baju tuh dulu, ngeriasnya kita 2 juta, sewanya 1 juta. Pikir-pikir kita bisa jahit sendiri, lalu Bunda bikin. Jadi dulu sok ngeriasnya sebenarnya 3,5 juta, kalau baju baru tambah 1 juta. Mau itu si pengantin tak. Jadi boleh Tan. Lama-lama kita kan ada semangat, lumayan juga nyewain juta-juta. Jual baju aja kadang-kadang kita nggak laku ya, susah. Makanya Bunda kesininya baju-baju. Kalau sekarang kayak baju-bajunya tinggal ini aja contoh, karena contoh bundi ini karena udah dikasihin ke anak lagi, udah pada laku dijualin sama anak yang udah dipakai 3 kali tuh. Baju pengantin tuh bisa dijual, kadang-kadang kita beli, modalnya 5 juta, nanti udah 4 kali pakai bisa laku 3 juta, jadi balik lagi modal gitu. Jadi kesuksesan itu kita itu apa dari ilmu dari mulai muda tuh kita ikutan apa aja. Sekarang ada YouTube ya Bunda, makanya Bunda kan buka YouTube channel Herawati Ripandi Multi Talenta karena ingin membagikan ilmu Bunda ke seluruh Indonesia. Kalau di YouTube kan terbuka ya, seluruh Indonesia gratis, hanya subscribe, tekan lonceng. Kalau tekan lonceng kan dia nanti nyambung dari pola. Tapi diwajibkan kalau ikutan kelas Bunda, ikutannya dari mulai pengukuran biar nggak bingung, karena pola Bunda tuh beda, pola wanita dengan pola laki-laki. Jadi depan lebih besar, belakang lebih kecil. Nah jadi kesuksesan Bun tuh diawali itu dari mulai kursus-kursus, nabung-nabung punya ini. Nah sampai ke kita itu hijrah ke sini, alhamdulillah tambah banyak pelanggan, tambah yang datang to the Heb, sampai Bunda bisa beli mobil baru, bisa nyumbang ke anak, invest rumah, bisa ke Mekah. Sekarang masa tua itu tabungan ada di bank, simpenan di uang belanja ada, nggak kekurangan. Di ini di nabung di emas tuh masih sampai sekarang. Malah kemarin Bunda bagi-bagikan ke anak-anak nih, kan zaman sekarang pandemi nih, kamu kasih sok buat modal apa. Lagi kita tuh jangan lupa untuk makanya Bunda alhamdulillah dari mulai awal maksudnya dari mulai nikah sampai sekarang hidup tuh lancar-lancar. Suami alhamdulillah ya setia, meskipun dipindah kemana. Apa itu Bun itunya rahasianya Bunda sampai nenek tuh
Ya kita kalau Bunda sih nggak ada rahasia-rahasia soal gimana menghadapi suami. Yang penting kita saling percaya dengan suami itu dan mendoakan suami itu biar dia eh, kemana-mana di ini sama Allah dijaga. Alhamdulillah sampai anak 5 tuh udah pada nikah, anak-anak. Alhamdulillah anak Bunda tuh 5-nya pada sukses semua, pada punya rumah, punya mobil. Tapi Bun, kesusahan Bunda jangan dibilangin karena tiap orang itu pasti dalam perjalanan hidup tuh dapat masalah. Yang namanya masalah itu namanya ujian. Jadi kalau kita tidak diuji tidak akan naik kelas. Makanya kalau yang susah-susah nggak usah disebutin. Karena semua orang juga akan menghadapi masalah. Bunda juga ada masalah di anak ini. Tapi kita dikembalikan lagi ke Allah masalah kita. Makanya akan apa cantik lah dah hasilnya kalau kita dikembalikan sama Allah. Kalau nggak dikembalikan kita stres masalah itu. Nah dengan satu lagi karena dari awal nikah sebenarnya dari mulai gadis dan Bunda dibiasakan kita selalu bersodakoh. Nah bersyukur bersodakoh. Jadi kesuksesan itu tanpa bersyukur tanpa bersodakoh itu makanya suka banyak orang lagi gini jatuh. Alhamdulillah dalam perjalanan hidup Bunda dalam rezeki itu selalu grafik. Kalau ya karena roda itu berputar cepat ke bawah. Nah, kita sebagai manusia untuk memperlambat roda perputaran ke bawah itu ditahan dengan doa, dengan sodakoh. Alhamdulillah Bunda ke anak-anak dari mulai kecil kamu harus banyak membantu orang ya. Lagi mulai sekolah ngebantu apa yang ringan-ringan. Sudah punya uang ngebantu bersodakoh. Belajar hati. Nih yang utama itu rahasianya hidup itu di hati. Hati kita tuh nggak boleh iri dengki. Kita harus memberi bukan menerima. Jangan kalau yang banyak memberi itu akan diganti berlipat-lipat. Beda dengan yang menerima. Menerima itu nggak akan susah grafik hidupnya. Jadi kalau kita banyak memberi, grafik akan terus naik. Dan ini nih di hati belajar memanage hati. Karena susah ya kebanyakannya orang dengki, iri dengki aja melihat orang maju tuh. Bunda juga tantangan mau sukses menjadi perias pengantin yang sukses itu ya ngejahit baju sampai yang sukses bisa nyewa-nyewain tuh banyak yang iri di sekitar tuh kadang-kadang dijelekin mending kesini tapi karena kita nggak punya pikiran jahat dengki iri ke orang lain Allah tetapkan malah tetap tambah nggak dari sini dari sana dari sini malah Bunda langganan banyaknya dari luar. Biarlah kalau yang dekat tuh kadang-kadang iri ya sama kita nggak apa-apa karena itu sebagai ujian kita. Kalau kita nggak ada yang gitu kita kan nggak tahu yang bagusnya, ada yang jelek ada yang bagusnya. Jadi segalanya kita harus terima dengan ikhlas, dengan sabar ujian-ujian yang Allah berikan disyukuri. Syukur rahasia hidupnya syukuri, banyak-banyak berbagi, memberi bukan menerima, bersodakoh, jaga hati kita dari keirian, kedengkian, harus lapang dada. Karena kalau kita dengan iri hati, dengki, pengen menjatuhkan seseorang, pengen memfitnah seseorang, hidup kita amal-amalan tuh kembali lagi kepada kita, baik buruknya ya. Kita itu hidup menurut amalan kita. Kalau kitanya baik ya baik lagi kembalinya. Kalau kita jahat kembalinya akan jahat. Jadi kesuksesan itu diawali dengan kejujuran, kita gemar menabung di manage
hidup itu harus dimini dari mulai kita sebenarnya nikah ya. Kalau Bunda kan dari SMA ya, suka udah dimini nabung pas nikah. Jadi udah kebiasaan nabung, habis nabung. Alhamdulillah di masa pandemi ini aku bisa berbagi ke sekitar yang tukang sampah, pemulung, anak yatim. Alhamdulillah paling sedikitnya Bunda tiap bulan ke anak yatim. Kadang-kadang tiap hari yang kecil-kecil, tukang sampah, pemulung. Seminggu sekali Jumat Barokah, sebulan sekali Jumat Barokah. Alhamdulillah nggak ada yang kelewat. Bersodako meskipun Bunda bukan orang kaya, suami pensiun, Bunda sekarang pensiun hanya membagikan ilmu, nggak mencari uang, tapi alhamdulillah rezeki selalu ada aja dari anak-anak. Kadang-kadang aku kumpulin, aku dikasih sama anak-anak, nggak beli ini beli itu dikumpulin. Makanya kemarin juga anak-anak bagi, jadi kembali lagi kepada anak-anak. Alhamdulillah dalam umurku Bunda nih mau 60 lebih ya, bulan depan tuh Agustus 15 benar 62 tahun. Suami 70. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan, rezeki yang barokah. Tidak merepotkan anak-anak, tidak merepotkan saudara, tidak merepotkan orang lain. Alhamdulillah. Jadi akhir Bunda akhir umur Bunda, maksudnya udah nenek dan kakek tuh, kalau kita hidup di mini tuh punya tabungan, di uang belanja banyak, masih ada sisa di tabungan emas Antam sekarang masih banyak, masih bisa berbagi ke anak-anak dalam pandemi ini. Kalau Bunda sekarang nabung itu bukan nabung untuk Bunda. Kalau dulu kan nabung untuk sendiri lagi muda, untuk kita, untuk keluarga. Sekarang tuh kalau mau hari raya tuh nabung untuk dibagikan ke saudara, ke tetangga, ke yang membutuhkan. Tetangga juga aku lihat yang membutuhkan, yang susah. Jadi alhamdulillah kesuksesan itu datangnya dari memilih hati, gemar menabung, banyak-banyak bersyukur apapun yang Allah berikan, bersodakoh, memilih hati ya. Ya segitu ya. Alhamdulillah dah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.